masuk kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali kita mau siapkan diri untuk bersaat teduh. Kita mulai hari ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya percaya pertolongan Tuhan di hari ini akan menjadi bagian kita. Amin. Nah saudara, mari kita berdoa. Allah yang baik, kami datang di hadapan-Mu mengucap syukur buat hari ini. Tuhan berikan bagi kami ada kesehatan, ada kekuatan, ada umur panjang. Kami percaya berkat-Mu tersedia bagi kami di sepanjang hari ini. Karena itu kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami semua, buka hati pikiran kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara, Matius pasalnya yang ke-16 pada ayat 21 sampai dengan ayat 28. Ini pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Di ayatnya yang ke-24 dikatakan begini, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saudara, ada 3 perkara yang harus kita lakukan supaya kita layak disebut sebagai murid Yesus. Di antaranya adalah menyangkal diri. Menyangkal diri berarti menyangkal keinginan daging kita. Ego, ambisi, pikiran, perasaan, dan kehendak diri sendiri. Lalu bertekad melakukan apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Di 1 Yohanes pasal 2 ayat 6 di sana dijelaskan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, pada saat kita berkomitmen untuk menjadi murid Yesus, kita sedang belajar untuk berpikir, berperasaan, dan berkehendak seperti Tuhan Yesus Kristus. Amin. Namun banyak orang Kristen yang sulit sekali menyangkal dirinya. Contoh simpelnya ya dalam hal berdoa dan membaca Alkitab. Seringkali kita malas melakukan atau kita kerjakan sambil lalu saja. Termasuk dalam hal melayani Tuhan, di mana kita menunjukkan sikap ogah-ogahan dan tidak bersemangat dengan berbagai alasan. Capek lah, lembur kerjalah, tidak punya talenta lah, dan sebagainya dan sebagainya. Saudara, memikul salib berarti mau menderita bagi Kristus. Amin. Jadi tadi menyangkal diri, lalu memikul salib. Ya kan? Di Filipi pasalnya yang ke Filipi 1 ayat 29 dikatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi saudaraku yang kekasih, memikul salib berarti kita mau menderita bagi Kristus. Menderita bisa berupa diperlakukan tidak adil, dibenci, dikucilkan, diintimidasi oleh orang lain karena status kita sebagai pengikut Kristus. Ketidakadilan saya alami. Saya dituntut 4 tahun pidana penjara loh dengan pasal 156 AKUHP. Itu ancamannya 5 tahun. Putusannya 4 tahun dan 6 bulan. Coba saudara. Aduh. Ya. Diberlakukan secara tidak adil memang saudara. Undang-undang penistaan agama. Karena itu saudara hati-hati ya. Hati-hati bersaksi, hati-hati berpelayanan. Jangan sampai kita dikenakan pasal undang-undang penistaan agama ya. Karena saudara, undang-undang penistaan agama itu tajam kepada kelompok minoritas
tumpul kepada kelompok mayoritas. Nah, saya sudah melewati hal itu, saudara ya. Nah, karena itu saudaraku yang kekasih, di 1 Petrus pasal 2 ayat 19 dan 21, di sana dikatakan, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Mengikut Yesus, ya. Jadi menyangkal diri, kemudian memikul salib, dan yang ketiga ya mengikut Dia. Mengikut Yesus artinya taat melakukan firman Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 8:31, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi yang ketiga saudara, mengikut Yesus. Ya, itu yang saya katakan tadi bahwa ya ada 3 perkara yang harus kita lakukan. Yaitu apa? Menyangkal diri, kemudian memikul salib, ya baru mengikut Yesus. Mengikut Yesus berarti taat melakukan firman Tuhan. Amin. Saat kita taat melakukan firman-Nya, kita sedang melangkah menuju standar seperti Yesus. Amin. Roma pasal 8:29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Untuk apa? Menjadi serupa dengan gambar anaknya. Katakan haleluya 12 kali. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Demikian tertulis dalam Lukas pasal 6 ayat 40. Karena itu saudaraku yang kekasih, 3 hal ini ya harus saudara perhatikan ya. Yaitu menyangkal diri, ya. Saya katakan tadi, menyangkal diri berarti ya menyangkal keinginan daging kita, ego, ambisi, pikiran, perasaan, dan kehendak diri sendiri. Kemudian bertekad melakukan apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Yang kedua, memikul salib. Memikul salib berarti mau menderita bagi Kristus. Sebab kepada kita dikaruniakan bukan saja untuk percaya, tapi juga untuk menderita. Saya sudah mengalami penderitaan di dalam Kristus. Sehingga saya nyanyi, meskipun saya susah, menderita di penjara, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Nah, yang ketiga mengikut Yesus. Mengikut Yesus berarti apa? Taat melakukan firman Tuhan. Ini 3 perkara yang harus kita perhatikan. Dan karena itu mengikut Yesus, ya, kita harus perhatikan 3 perkara itu. Amin. Saya percaya kalau kita perhatikan ini dan kita mau melakukan hal itu, waduh, kita adalah murid Kristus yang sejati. Amin. Murid Kristus yang selalu mendapat perkenanan Kristus. Amin. Sehingga apa ya, seperti katakan, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan. Amin. Ya. Perkataan, perilaku hidup kita manis di pemandangannya Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati engkau hari ini. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, kami diingatkan 3 perkara untuk kami mengikut Engkau, yaitu menyangkal diri, pikul salib, dan mengikut Engkau. Kami mengerti hal ini dan kami menjadi murid Kristus yang sejati. Berkati kami semua hari ini dalam tugas dan kerja, ada berkat yang kami peroleh, ada keuntungan yang Tuhan berikan, ada omset yang tercapai, ada target yang bisa kami capai. Karena itu kami tidak akan bekerja dengan kekuatan kami, tapi kami mau bekerja dengan kekuatan Tuhan. Tuhan selalu menolong kami, sehingga dalam pekerjaan ada nama Tuhan yang ditinggikan. Dalam pekerjaan ada kuasa Tuhan yang dinyatakan. Dalam pekerjaan kami ada perkara-perkara ajaib yang boleh kami beritakan. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang selalu menyediakan apa yang kami butuhkan. Termasuk hari ini, apa yang kami perlu Engkau berikan kepada kami. Yang sakit disembuhkan, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan, yang terikat oleh dosa dilepaskan. Ada pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada